Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini kami akan membahas mengenai pemilihan salah satu energi terbarukan, yang di mana energi terbarukan di sini ada beberapa, yaitu energi terbarukan dari air, surya, angin atau bayu. Nah, yang akan kami pilih ini untuk proyek atau pengukuran dan analisa potensi energi terbarukan di suatu daerah. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan dan pendiskusian untuk tugas kali ini, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya PJ bin Maulidi dengan nomor NPM 227002050. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ari Nur Hidayat dengan NPM 227002003. Perkenalkan, saya Nurul Muhammad Faruk, NPM 227002004. Perkenalkan, saya Raffi Maulana dengan NPM 227002005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda dengan NPM 227002006. Kenalkan, nama saya Pasni Algipari dengan nomor NPM 227002049. Oke, langsung ke pembahasan ya. Mari kita diskusikan mengenai apa yang akan kita ambil untuk lokasi dan sumber energi yang akan kita bawakan. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apakah rekan-rekan semua udah hadir pada Zoom kali ini? Siap, sudah. Sudah. Oke, dikarenakan dari rekan-rekan semua udah memasuki Zoom kali ini, marilah kita. Oh, sebelumnya saya terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah memasuki Zoom kali ini. Nah, tujuan kita kumpul di sini, kita bakal membahas mengenai tentang proyek energi terbarukan. Tapi tugas kita hari ini adalah menentukan lokasi dan sumber energi yang paling cocok buat dianalisis. Nah, pertama-tama kita perlu tentuin terlebih dahulu nih lokasi dan sumber energi yang mau kita analisis. Mungkin dari rekan-rekan semua, apakah ada usulan mengenai sumber energi dan lokasi yang bakal kita analisis ini? Ya, kalau dari gue sih ada usul nih di daerah Pangandaran. Soalnya Hmm. daerahnya pesisir. Terus anginnya juga lumayan kenceng. Jadi cocok banget deh buat dibikin PLTB di sana. Ya, setuju sih, setuju sama Pasni. Tapi gimana kita kalau bandingin sama daerah lain dulu? Apa emang Pangandaran yang paling potensial? Nah, begini mikirnya gitu. Misalnya daerah pegunungan atau dataran tinggi, apa nggak ada potensi energi lain kayak surya atau air? Hmm. Namun menurut orangnya, Pangandaran emang lebih cocok buat energi angin atau bayu gitu. Soalnya daerah pegunungan di sekitarnya nggak terlalu tinggi, jadi potensi anginnya lebih besar gitu kalau di Pangandaran. Kalau surya, kalau surya itu sering mendung gitu. Kalau air di Indonesia kan nggak ada sungai yang besar yang bisa dipakai buat PLTA gitu. Ya, orang setuju oke sama si Huda. Soalnya kan selain itu Pangandaran teh daerah wisata oke kan. Jadi, namun ada PLTB itu cocok buat nilai tambah di sektor pariwisatanya. Oke, berarti kita bisa ngambil konklusi ya dari pembahasan kita. Berarti kita juga sepakat ya buat eh, pil- pilih Pangandaran sebagai lokasi proyek kita. Nah, selanjutnya mungkin sekarang kita bahas lebih detail ya, lebih kompleks. Kenapa energi angin yang kita pilih? Ini kita bahas mengenai kenapa harus memilih energi angin tersebut. Apakah 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 pertimbangannya gitu? Kenapa kita memilih energi angin tersebut? Ya, dari gue seperti yang tadi udah gue bilang ya, Pangandaran itu daerah pesisir.
angin lautnya kencang dan konsisten. Jadi cocok banget deh buat dijadiin PLTB. Iya, bener. Energi angin juga lebih ramah lingkungan. Gak ada polusi atau emisi karbon kayak energi fosil. Tapi kita harus pastiin dulu datanya akurat. Jangan sampai udah pasang turbin, anginnya nggak stabil. Benar, makanya orang teh kudu perlu ngumpulkan data gitu selama beberapa bulan. Tapi secara umum potensinya emang besar gitu di Pangandaran. Ya, terus si PLTBG kan si biayanya gitu dibandingkan jang air no emang kudu ngebangun bendungan mah lebih murah oge gini. Terus paling PLTB mah cuman mahal di awal doang. Jadi ya orang setuju lah gitu PLTB. Oke, jadi kita juga sepakat untuk pengambilan energi untuk konklusi ini eh, mengenai energi angin adalah pilihan terbaik untuk pengendara. Nah, mungkin selanjutnya kita kita membahas tentang pengukuran potensinya. Nah, kira-kira dari teman-teman semua, di mana tempat yang cocok untuk buat pengukuran potensi angin di Pangandaran ini? Apakah dari rekan-rekan semua memiliki ide perihal tersebut? Nih, kalau dari gue ya, usul di pesisir selatannya aja. Soalnya angin lautnya lumayan kenceng. Dan biasanya juga di sana angin lautnya konsisten. Iya, bener sih. Tapi jangan dekat-dekat pemukiman warga juga, biar nggak ganggu mereka gini. Eh, untuk ketinggiannya gimana? Apa perlu masang anemometer di menara tinggi itu? Harus sih wajib itu mah minimal 30 meter lah biar datanya akurat. Oh iya, orang ge perlu ngumpulkan data gitu minimal 6 bulan. Meh bisa lihat pola anginnya sepanjang tahun gitu. Hmm. Ya, terus kalau emang eh, mau ngelakuin pengukuran ge kudu koordinasi sama pemerintah sama warga di oge biar gak ada masalah pas proses pengukuran. Oke, jadi kita sepakat juga ya buat pengukuran di pesisir selatan Pangandaran pakai anemometer di ketinggian 30 meter. Mungkin sekarang kita lanjut ya ke pembahasan manfaat buat warga sekitar. Nah, kalau PLTB ini jadi dibangun, kira-kira eh, ep- dampak atau manfaat apa yang buat warga Pangandaran rasakan? Nih ya, yang pertama, listriknya bisa dipakai buat penerangan jalan dan fasilitas umum, kayak sekolah atau puskesmas. Lumayan kan, biar daerahnya lebih maju. Iya, benar. Terus juga bisa buat ngurangin ketergantungan sama listrik dari PLN. Jadi biaya listriknya bisa lebih murah buat warga. Nah, bener, proyek ini bisa jadi lapangan kerja baru, misalnya buat maintenance turbin atau operasional PLTB-nya. Nah, benar pisan. Selain eta oge, PLTB juga ramah lingkungan gitu. Jadi bisa bantu ngurangin emisi karbon. Jeung dukung program pemerintah buat transisi energi bersih gitu. Ya bahkan si PLTB itu bisa jadi daya tarik wisata oge. Soalnya kan di pesisir pantai ada turbin gitu. Cocok yang spot foto lah. Eh, Banyak juga ya buat manfaat dari PLTB ini. Mungkin kayaknya kita udah sepakat ya untuk mengenai manfaatnya sendiri. Oke, mungkin diskusi kita hari ini sudah selesai ya, rekan-rekan semua. Semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat Amin. Pangandaran dan rakyat dan warga masyarakat Pangandaran juga. Terima kasih Amin. untuk diskusinya, untuk diskusi berharganya hari ini ya, rekan-rekan semua. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa. Yo.